Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai transformasi vektor. Oke, sebelum kita memasuki pembahasan, kita ingat kembali bahwasanya pada video pembahasan sebelumnya kita sudah berbicara cukup banyak mengenai vektor. Dan jika kita ingat, sebelumnya kita pernah mendefinisikan bahwasanya vektor, vektor ini merupakan sebuah sesuatu lah, suatu kuantitas yang memiliki magnitud dan juga memiliki arah. Nah, pertanyaannya, apakah definisi vektor sebagai sesuatu yang memiliki magnitud dan arah ini sudah cukup untuk mendefinisikan vektor? Nah, sekarang timbul pertanyaan, sebenarnya arah yang dimaksud di sini itu apa sih? Nah, ini perlu kita definisikan secara benar karena di pembahasan-pembahasan selanjutnya kita akan menjumpai ada sesuatu sesuatu yang berasal dari turunan yang dia memiliki sifat yang sangat mirip dengan vektor. Sehingga kita perlu benar-benar mendefinisikan sebenarnya vektor itu apa. Nah, oke, sekarang misal misal kita mendefinisikan, oke. Misal kita mendefinisikan vektor adalah sesuatu yang akan secara pas, akan secara tepat memenuhi aturan penjumlahan. Nah, apakah ini bisa menjadi definisi dari vektor? Oke, maksudnya gini. Kita misalkan punya vektor A misalkan. A kan katakanlah dia sama dengan A. Oh, sebentar. Katakanlah kita punya vektor A yang mana dia sama dengan AX, X topi, kemudian plus AY, Y topi, plus AZ, Z topi. Lalu kita punya B misalkan. Dia sama dengan BX, X topi, plus BY, Y topi, plus BZ, Z topi. Nah, kalau kita jumlahkan A plus B, bentar. Nah, kan kita akan mendapatkan dia sebagai AX plus BX, X topi, kemudian plus AY plus BY, Y topi, dan AZ plus BZ, Z topi. Nah, apakah sesuatu yang bisa memenuhi aturan penjumlahan seperti ini kita katakan dia adalah sebuah vektor? Oke, untuk menjawab itu kita pertimbangkan kasus ini. Katakanlah kita punya sebuah kotak yang mana di kotak itu ada sebanyak, oke, katakanlah kita punya kotak ya. Kita punya kotak, nah, ya. Kotak itu anggap kita, kalau kita definisikan dia vektor, katakanlah vektor n di sini. Nah, katakanlah dalam kotak itu ada sebanyak nx buah pir, lalu ada sebanyak ny buah apel misalkan.
Lalu juga ada misalkan katakanlah NZ buah pisang misalkan. Nah, apakah sesuatu yang seperti ini juga bisa kita katakan dia sebagai vektor? Nah, misalkan lagi di sini ada kotak lain misalkan, ada kotak lain. Ada kotak lain katakanlah kotak M misalkan. M ini ternyata terdiri dari MX buah pir. Lalu ada MY buah apel. Lalu juga ada sebanyak MZ buah pisang. Nah, kalau kita jumlahkan N dan M, nah, maka ini ya sama, dia akan memenuhi aturan penjumlahan NX tambah MX, X topi, kemudian tambah MY, oh maaf, NY plus MY, Y topi, plus MZ, oh maaf, NZ plus MZ, Z topi. Nah, ini memenuhi aturan penjumlahan. Dan pertanyaannya, apakah ini, ini, apakah ini merupakan vektor? Tentu saja kita akan mengatakan eh, ya enggak. Kita eh, tahu ini bukan vektor ini. Tapi pertanyaannya apa yang salah dengan ini? Kalau misalkan kita definisikan vektor itu ini, maka apakah eh, ini tidak cukup baik mendefinisikan dia sebagai sebuah vektor? Nah, maka kita perlu lebih tepat lagi mendefinisikan apa itu vektor. Jadi tidak hanya sekedar ini. Nah, sekarang apa yang salah dengan N tadi ini? Ya, jawabannya karena N ini tidak bisa apa ya? Tidak bisa bertransformasi dengan benar pada saat kita mengubah koordinatnya. Oke, jadi kalau kita berbicara tentang kerangka koordinat, nah kalau kita bicara tentang kerangka koordinat, maka kita menggunakan kerangka koordinat untuk mendeskripsikan posisi dalam ruang yang tentu saja ini akan sangat bebas. Kita misalkan kita mau buat koordinat X, Y, Z misalkan. Atau ya sederhananya kita buat X, Y dulu misalkan. Kita katakan arah X, Y itu misalkan ke sana atau arah X, Y itu ke sana misalkan atau arah X, Y itu ke sana misalkan. Nah, ini benar-benar sangat bebas. Benar-benar sangat bebas. Namun bebas di sini tentu katakanlah ini misalkan. Oke, sebentar, sebentar. Ini tak hapus dulu misalkan. Oke, katakanlah ini X, Y, ini katakanlah X atau X aksen lah, X aksen, Y aksen. Nah, oke, kita bisa bebas memilih mana yang menjadi sumbu, mana yang menjadi kerangka koordinat, mana yang menjadi sumbu X, sumbu Y, itu kita bebas memilih. Namun, meskipun kita bebas, kita bisa menyatakan kerangka ini dalam kerangka ini. Nah, tentu saja di sini yang ingin kukatakan, meskipun kita bisa memilih kerangka acuan dengan bebas, nah di sini ada hukum transformasi geometris yang mana kita bisa meng, menyatakan kerangka acuan ini dalam kerangka acuan ini. Kita bisa nyatakan Y aksen dalam X atau dalam Y. Atau sebaliknya kita bisa nyatakan Y dalam X aksen maupun Y aksen. Oke, sederhananya seperti ini misalkan. Misalkan, uh, ini kita hapus dulu. Oke, ini misal. Oke, sebelum itu kita tulis lagi. Tadi pertanyaan kita, apakah N merupakan vektor? Nah, jawabannya tidak. Tidak. Alasannya karena N dia tidak bisa bertransformasi
pada saat bertransformasi secara tepat pada saat kita mengubah koordinatnya. Oke, apa maknanya? Oke, ini sementara kita keep dulu. Pembahasan dari ini kita akan dapat di akhir dari video ini. Oke, sekarang misalkan kita memiliki sebuah kerangka koordinat misalkan, sebentar. Misalkan kita punya koordinat YZ misalkan. Kita punya koordinat YZ katakanlah. Oke, ini lalu ini kita transformasi. Karena kita punya kerangka acuan lain yang dia kita putar dia. Oke, katakanlah seperti ini. Nah, oke. Ya, kita warnai warna biru lah misalkan. Oke, oh sebentar. Oke, katakanlah yang ini sumbu Y, sumbu Z. Kemudian yang satunya ini sumbu Y bar dan ini sumbu Z bar katakanlah. Nah, di sini katakanlah ada sebuah vektor, vektor, oh sebentar. Katakanlah ada sebuah vektor, ini vektornya, sebuah vektor ke arah sana katakanlah misalkan. Oke, katakanlah ini vektor A misalkan. Vektor A. Nah, sekarang, oke sebentar. Sebelum itu katakanlah di sini sudut antara A dengan koordinat YZ itu katakanlah ini theta. Kemudian antara ini dengan sumbu Y bar Z bar dia katakanlah theta aksen. Dan katakanlah sudut ini, sudut perbedaan antara Y dan Y bar maupun antara Z dengan Z bar, katakanlah dia sebesar V misalkan. Sebesar pi katakanlah. Oke. Nah, di sini kalau kita menyatakan vektor A dalam koordinat YZ, kalau kita nyatakan vektor A dalam koordinat YZ, kita akan dapatkan bahwasanya A itu akan sama dengan AY, AY, Y topi, kemudian tambah dengan AZ, Z topi. Nah, itu kalau kita nyatakan dalam AY dan AZ. Tentu saja mana AY? AY itu berarti proyeksi dari A ke sumbu Y di sini. Nah, ini AY, panjangnya dari sini ke sini itu AY. Begitupun AZ, berarti proyeksi dari A ini ke Z. Nah, sekarang kita juga bisa nyatakan A ini tapi dalam koordinat yang Y bar Z bar. Jadi ini akan sama dengan AY bar, kemudian Y bar topi, dan kita tambah dengan AZ bar, Z bar topi. Oke. Lalu kalau AY bar AY bar dan AZ bar itu mana? Nah, ini AY bar itu berarti nah ini kita proyeksikan A ke sumbu Y bar, AZ bar berarti kita proyeksikan A ke sumbu Z bar. Nah, dan tentu saja nilai dari itu beda. Tapi apakah keduanya ini merupakan hal yang berbeda? Tentu saja tidak. Kita bisa nyatakan A dalam koordinat
Y, Z, kita juga bisa menyatakan A dalam koordinat Y bar dan Z bar. Dan itu sama-sama benar. Nah, namun di sini yang ingin kukatakan, kita bisa memilih sesuka kita apa koordinat yang akan kita gunakan. Namun tentu saja di sini akan ada hubungan antara koordinat YZ dengan Y bar Z bar tadi. Pasti memenuhi aturan transformasi geometris. Nah, itu yang mana perlu dipenuhi oleh sebuah vektor. Yang kalau bukan vektor, maka dia tidak akan memenuhi ini. Oke, kita coba lagi secara matematis ya. Eh, kita definisikan AY misalkan. AY itu berarti dia akan sama dengan magnitudo dari A, kita kalikan dengan cos theta. Terus kalau AZ, berarti dia sama dengan magnitudo dari A, kita kalikan dengan sin theta. Oke, lalu bagaimana dengan AY bar dan AZ bar? Oke, kita lihat AY bar. AY bar itu kan ini kan. AY bar itu kan ini kan. Nah, ini kan. Maka itu akan sama dengan AY bar. Dia akan sama dengan A, tapi bukan cos theta, tapi cos theta bar. Cos theta bar. Oke, seperti itu. Nah, cos theta bar, sekarang kita lihat. Theta bar itu kan sama aja dengan theta dikurangi dengan V kan? Artinya ini juga akan sama dengan A cos theta min V. Atau kita kalau eh, jabarkan lagi, dia akan sama dengan A cos theta cos V, kemudian ditambah sin theta sin V. Oke. Atau kita dapatkan kan tadi A kali cos theta itu AY kan? Berarti ini akan sama dengan AY cos sorry. Atau nyatakan di depan aja. Cos cos V AY kemudian ditambah sin V AZ. Nah, begitupun kita coba hitung untuk AZ. Untuk AZ. AZ topi maksudnya. AZ topi, maka dia akan sama dengan A sin theta bar. Oke, AZ bar ya maksudnya. Dia sama dengan A sin theta bar. Dan dia sama dengan A sin theta min V. Oke, dia sama dengan A sin theta cos V. Kemudian kita kurangi dengan cos theta sin V. Cos theta sin V. Atau akhirnya kita punya AZ bar dia sama dengan min min sin V kalikan AY kemudian plus cos V kalikan AZ. Nah, oke, kita punya nilai dari AY bar dan AZ bar. Atau kalau kita nyatakan AY bar dan AZ bar itu dalam matriks, maka kita akan punya AY bar dan AZ bar. Dia akan sama dengan cos V, kemudian sin V, kemudian min sin V, cos V. Oke, ini kita kali dengan AY AZ. Oke, seperti itu. Nah, ini kita udah mendapatkan
Kalau kita lihat di sini, ini sebenarnya matriks rotasi. Jadi kalau kita merotasikan sumbu merotasikan kerangka koordinat yang kita gunakan, maka komponen vektornya dia akan berubah mengikuti transformasi sebagaimana yang udah kita tulis ini. Nah, atau kalau dalam bentuk lebih umum, oke, dalam bentuk lebih umum yaitu misalkan di 3 dimensi, maka maka misalkan kita melakukan transformasi akan kita dapat seperti ini. Akan kita dapat katakanlah AX bar, AY bar, kemudian AZ bar, maka dia akan sama dengan RXX, kemudian RXY, RXZ, RYX, RYY, RYZ, kemudian RZX, RZY, RZZ, oke. Ini kita kali dengan itu tadi, AX, AY, AZ. AX, AY, AZ. Kita akan dapatkan ini. Atau dalam bentuk yang lebih sederhana lagi, kita akan dapatkan bahwasanya AI bar dia akan sama dengan sigma J sama dengan 1 sampai 3 dari R IJ AJ. Oke, dengan catatan indeks J di sini J sama dengan 1 itu dia maknanya X berarti ya. Eh, A1, A1, AX, AY, AZ kita definisikan A1, A2, A3 sehingga kita dapatkan bentuk sebagaimana kita tulis. Oke, sekarang pertanyaannya, apakah balik ke tadi mengenai kotak yang isi buah pir, apel sama pisang tadi, N tadi ini. Pertanyaannya, apakah N di sini dia bisa bertransformasi dalam cara ini? Artinya kita bisa nggak mentransformasikan N dengan aturan ini? Artinya kita memilih sumbu bebas, tapi kita bisa nyatakan sebuah kerangka koordinat dalam kerangka koordinat lain. Nah, jawabannya tentu tidak. Kita nggak bisa apa ya? Kita nggak bisa merepresentasikan n ini dalam sebagai posisi dalam ruang, karena ya yang kita hitung tadi hanya berapa jumlah dari buah dalam kotak. Ya, kita nggak bisa dong menyatakan mengkonversi pir menjadi pisang dengan menggunakan eh, sumbu koordinat yang berbeda. Jadi kita pada intinya kita nggak bisa menyatakan AX misalkan. Kita nyatakan dia dalam AY bar misalkan. Artinya eh, kita nggak bisa menyatakan dalam N tadi ya. Kita nggak bisa menyatakan pisang misalkan dalam pir misalkan atau pisang dalam apel tadi karena mereka sesuatu yang berbeda. Nah, berbeda dengan kasus ini kita di sini. Nah, ini udah jelas sekali kita bisa nyatakan sebuah koordinat dalam koordinat yang lain, sebuah komponen vektor dalam komponen vektor yang lain dengan kita bebas memilih sumbunya. Dan itu tidak terjadi dalam kasus kotak yang berisi buah tadi. Nah, makanya di sini secara formal kalau kita definisikan sebuah vektor, maka vektor itu set dari 3 buah komponen kalau 3 dimensi ini ya, yang mana dia bisa bertransformasi secara benar sebagaimana perpindahan pada saat kita mengubah koordinat. Oke, kita tuliskan ya. Jadi sesuatu kita katakan vektor
vektor ini dalam kasus tiga dimensi ini ya, maka dia eh, sebuah set yang terdiri dari tiga komponen yang dapat bertransformasi secara tepat sebagaimana perpindahan atau displacement ya pada saat kita mengubah eh, koordinat yang digunakan. Nah, mungkin kita bertanya di sini, kenapa kok ada kata sebagaimana perpindahan? Ya, tentu saja karena perpindahan di sini boleh kita katakan sebagai model atau percontohan dari bagaimana sifat dari semua vektor. Jadi semua vektor baik itu kecepatan, kemudian gaya maupun yang lainnya eh, sebagai role modelnya di sini perpindahan eh, seperti itu. Nah, kalau kita lihat lagi di sini ya, sebenarnya eh, kita sudah menuliskan sebuah sesuatu yang kita katakan sebagai tensor. Namun di sini yang kita tuliskan adalah sesuatu yang berupa tensor rank satu. Maknanya apa? Ya di sini dia hanya membutuhkan satu set dari R ini untuk melakukan transformasi. Dan katakanlah suatu oke, sebentar. Kita tuliskan lagi saja. Jadi yang kita tuliskan ini, oke, kita menuliskan ini kan kita tuliskan suatu vektor ya. Nah, ternyata suatu vektor. Nah, ini vektor itu juga kita sebut dia sebagai tensor rank satu. Nah, maknanya apa? Ada juga tensor rank 2. Tensor rank 2 berarti kalau kita lakukan transformasi, katakanlah T misalkan, T I J bar, maka dia membutuhkan dua buah R. Katakanlah di sini K sama dengan satu, yang ini L sama dengan satu misalkan. Sampai tiga. Nah, ini jadi R I K, kemudian ini R J L katakanlah. Baru ini T K L. Oke, ini tensor rank 2. Oke, jadi secara umum kalau kita misalkan punya tensor rank n, oke, misalkan kita punya tensor rank n, misalkan tensor rank n, maknanya apa? Tensor rank n berarti dia punya sebanyak 3 pangkat n komponen, dan pada saat kita mentransformasikan kita memerlukan n buah faktor r. Nah, kalau tensor rank 2 kita butuh 2 buah r di sini untuk mentransformasikan. Begitupun kalau tensor rank n berarti butuh n buah r. Nah, dan secara umum sebenarnya oke, ini tak pindah lagi ya. Sebentar, kita pindah lagi. Oke. Dan secara umum katakanlah kita punya kayak di sini ya, katakanlah A lagi lah, atau B lah misalkan. B, dia sama dengan B. Nah, kalau kita tahu sebuah besaran skalar, maka skalar itu sebenarnya merupakan tensor rank 0. Maknanya ini tidak butuh R. Artinya dia eh, kita ubah sebagaimana bagaimanapun kerangka acuannya,
Dia hanya punya satu nilai. Kita tidak perlu lakukan transformasi. Nah, ini jadi skalar itu kita sebut sebagai tensor rank 0. Nah, itu skalar ya. Tensor yang satu itu merupakan sebuah vektor. Oke, itu merupakan pembahasan mengenai transformasi vektor yang atau secara umum kita katakan sebagai tensor rank satu. Nah, selanjutnya ada beberapa set problem yang akan kita coba kerjakan selanjutnya. Oke, kita selanjutnya akan masuk ke problem yang pertama. Sebentar. Oke, problem 1.8. Nah, di sini ada dua pertanyaan. Yang pertama, kita disuruh buktikan bahwa rotasi matriks dua dimensi dia mempertahankan nilai dari dot product. Oke, lalu pertanyaan yang B, apa constraint atau constraint yang harus eh, yang harus ada pada elemen Rij Rij pada rotasi matriks tiga dimensi, oke, agar mempertahankan panjang dari A atau magnitude dari A. Magnitude dari A. Ya, A ini ya vektor apapun itulah, semua vektor intinya. Gimana agar dia bisa mempertahankan panjangnya. Oke, kita langsung coba jawab. Oke, yang A dulu. Sini pertanyaannya, apakah rotasi matrik dua dimensi? Nah, kita tuliskan dulu ya. Rotasi matrik dua dimensi itu ini, yang ini kita tuliskan ulang. Ini rotasi matrik dua dimensi ya. Nah, apakah ini dia bisa mempertahankan nilai dari dot product? Itu yang ditanyakan di sini. Oke, sekarang kita definisikan dulu. Kita definisikan sebuah vektor dalam matrik ya. Oke, jadi kalau misalkan kita punya vektor A yang dia merupakan, kalau kita tuliskan dalam bentuk matrik maka dia AY, katakanlah AY AZ ya kalau dalam kasus tadi. Kemudian anggap kita punya vektor B yang dia sama dengan BY BZ. Kalau kita tuliskan transposnya maka A transpos dia sama dengan AY AZ. Lalu untuk B transpos dia sama dengan BY BZ. Oke. Nah, sekarang kalau kita mentransformasikan A ini dalam eh,
koordinat koordinat Y bar Z bar, maka kita akan punya nilai dari. Oke, sebentar. Sebelum itu kita definisikan dulu. Katakanlah matriks yang ini. Nah, matriks yang ini. Nah, kita katakan namanya matriks R, R, RV lah katakanlah. Katakanlah ini matriks RV. Dia RV katakanlah. Nah, maka misalkan eh, kita mau menghitung nilai dari dot, namun dalam ini, oke sebentar. Kalau kita nyatakan A bar, maka dia kan sama aja dengan RV kita kali dengan A kan. Nah, lalu kalau kita mau nyari B bar, maka dia kan sama aja dengan RV kita kalikan dengan B. Nah, pertanyaannya pada saat kita mau menghitung nilai dari A bar dot B bar, maka sebenarnya oke, sebelum itu kita bisa katakan dot itu dalam perkalian ini transpos kalikan ini ya. Jadi ini akan sama dengan A bar transpos kita kalikan dengan B bar. Dan dia akan sama dengan yang pertama RV A transpos kemudian dikalikan dengan RV B. Dan tentu saja dia akan sama dengan A transpos kemudian dikalikan RV transpos, lalu kita kalikan dengan RV, dan kita kalikan dengan B. Oke, kita punya itu. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan kan, apakah matriks dua dimensi itu bisa mempertahankan nilai dari eh, dot product. Jadi eh, apakah A bar dot B bar itu sama dengan A dot B. Nah, itu yang ditanyakan. Oke, sebelum itu kita coba cari dulu berapa nilai dari RV transpose kita kalikan dengan RV. Oke, kita coba cari berapa nilai dari RV transpose kalau kita kalikan dengan RV. Maka dia akan sama dengan, sebentar, RV-nya itu ini ya. Kalau kita transpose berarti dia jadi cos V min sin V, kemudian sin V cos V. Lalu kita tuliskan ulang yang ini. Yang ini kita tuliskan ulang. Kita punya ini. Oke, ini kita coba operasikan. Kita coba operasikan dia. Nah, yang pertama kita punya cos cos kali cos ya, berarti cos kuadrat V, kemudian min sin V kali min sin V berarti plus sin kuadrat V. Oke, terus yang kedua kita punya hmm, cos V sin V, lalu dikurangi sin V cos V. Yang ketiga juga kita punya sin V cos V, kita kurangi dengan cos V sin V, dan yang terakhir kita punya sin kuadrat V plus cos kuadrat V. Atau akhirnya kita punya dia sama dengan yang pertama, cos kuadrat V tambah sin kuadrat V, dia nilainya 1. Cos V sin V min sin V cos V dia 0. Sin V cos V min cos V sin V dia 0. Dan sin kuadrat V plus cos kuadrat V dia sama dengan 1. Oke, apa yang kita dapatkan? Kita mendapatkan matriks identitas. Ya, kita mendapatkan I. Apa ini? Matriks identitas.
Matriks identitas kalau kita kalikan dengan suatu matriks kalau kita kalikan dengan matriks identitas maka dia nilainya akan sama aja. Jadi kita tuliskan ulang ya. Kita sudah mendapatkan nilai dari A bar dot B bar. Dia kan sama dengan ini tadi di atas. Ini ya. Nah, sebentar. Sama dengan sebentar ya. Oke, sebentar. Sama dengan ini ya. Nah, dan ternyata yang ini, nah, dia ternyata sama dengan matriks identitas. Berarti dia sama aja dengan A transpos kalikan I kalikan B. Kalau kita kalikan dengan matriks identitas, maka dia sama aja dengan nggak ada apa-apa. Berarti kita cuma punya A transpos kalikan B. Dan A transpos kalikan B ini sebenarnya dia sama aja dengan A dot B. Sehingga kita dapat A bar dot B bar dia sama dengan A dot B. Apa maknanya? Maknanya eh, matriks rotasi dua dimensi dia mempertahankan nilai dari dot product. Buktinya ya kalau kita mencari dot product dari A bar dan B bar dia akan sama dengan dot product dari A dan B. Oke, ini sudah menjawab pertanyaan yang A. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang B. Oke, yang B kita baca lagi ya. Di sini eh, setelah kita sudah mencoba menganalisis bagaimana matriks rotasi untuk dua dimensi, oke, kita diminta sekarang untuk menganalisis bagaimana matriks tiga dimensi. Oke, kita diminta untuk mencari tahu apa constraint. Oke, atau lebih tepatnya kita katakan batasan ya. Apa batasan? Oke, batasan yang harus ada atau dipenuhi pada elemen Rij. Apa Rij? Rij itu ini tadi matriks tiga dimensi. Eh, Nah, ini. Oke, tak tulis ulang ya. Tak tulis ulang. Ini matriks rotasi tiga dimensi. Oh, sebentar, sebentar. Oke, ini kita tuliskan ulang di bawah. Oke, ini ya. Nah, sekarang yang ditanyakan kalau kita ingin membuat agar suatu vektor A itu mempertahankan panjangnya pada saat dikenai rotasi itu kira-kira bagaimana sih batasan dari Rij ini? Rij itu harus berapa sih? Nah, itu yang akan kita cari. Nah, ini sebenarnya mirip dengan permasalahan sebelumnya. Oke, kalau kita ingin mempertahankan panjang dari suatu vektor, oke, panjang dari vektor itu kan sama aja dengan ini kan. Eh, Kalau kita ingat di awal, maka katakanlah kita punya A dot A, maka dia akan sama dengan magnitude dari A kuadrat. Nah, ini kan, ini di video pembahasan sebelumnya sudah pernah kita bahas. Nah, artinya kalau kita ingin mempertahankan berapa panjang dari A, maka sebenarnya yang kita pertahankan gimana caranya agar eh, hasil dot dari vektor dengan dirinya sendiri dia gimana caranya agar hasilnya harus sama untuk di kerangka acuan manapun, baik yang kalau di sini berarti X bar Y bar Z bar ataupun yang kerangka acuan kerangka koordinat X Y Z. Jadi kita akan mempertahankan bagaimana agar A dot A untuk kerangka koordinat manapun dia harus sama. Nah, sebagaimana tadi kalau kita punya A transpos, kita oh maaf, kalau kita punya A bar, kita dotkan dengan A bar, maka dia kan sama aja dengan A transpos
kita kenai dengan A. Ini bar ya, tapi ya. Oke. Dan dia akan sama dengan A transpos, kemudian dikalikan R transpos, dikalikan R, dikalikan A. Ini mirip dengan yang A tadi sebelumnya. Dan di sini tentu saja kalau kita ingin agar dia itu eh, hasil dotnya sama atau tidak mengalami perubahan untuk kerangka koordinat manapun, maka mau tidak mau nilai dari ini. Nah, oke, tak tulis sebentar, sebentar. Sebentar, sebentar. Oke, jadi, oh sebentar. Agar A dot A dia sama dengan A dot A. Oh, ini kok nggak tebal. Bentar, bentar. Oke. Agar A dot A dia sama dengan A dot A, nah, maka R transpos kita kali dengan R, dia harus merupakan sebuah matriks identitas. Oke, seperti itu. Nah, sekarang apa eh, apa maknanya di sini? Oke, sekarang kita lihat. Kalau R transpos kali R dia harus matriks identitas. Kita tuliskan. Anggap kita punya matrik ya. Anggap ini matrik 3 kali 3. Terus kita eh, kalikan matrik 3 kali 3 kan. Nah, matrik identitas dia kan harus satu satu satu, yang lainnya dia nol. Oke, sekarang maknanya. Bagian mana saja dari matriks yang dia harus bernilai satu. Oke, artinya ini, sebentar. Bagian sini kali bagian sini tambah bagian sini kalikan bagian sini tambah bagian sini kalikan ini, dia harus nilainya satu. Ini kan harus sama dengan satu. Oke, maknanya apa? Maknanya di sini. Maknanya eh, R, ini baris pertama ya. Berarti R1J kalau kita kalikan dengan R eh, RJ1, dia harus sama dengan satu. Harus sama dengan satu. Oke, R. Oke, tapi ini kan jangan lupa ini matrik R transpos ya. Jadi ini R transpos IJ. Nah, atau ini juga bisa kita tuliskan seperti ini. Kalau kita mau menghilangkan transposnya kan tinggal RJ1 kan, RJ1, RJ1 dia harus sama dengan satu. Nah, dengan cara yang sama. Sebentar. Oke, dengan cara yang ini tak pindah dulu. Dengan cara yang sama, maka oke, katakanlah di sini ada sesuatu. Ini kalikan ini, dia harus tambah ini kalikan ini, tambah ini kalikan ini, maka dia harus sama dengan satu kan? Harus sama dengan satu. Jadi apa? R R1 R2J kemudian RJ2, dia tak transpos tapi ini ya. Dia harus sama dengan satu. Atau di sini kalau kita mau menghilangkan transposnya berarti dia RJ2. Nah, dengan cara yang sama juga kita akan dapatkan sebentar, sebentar. Oke, berarti ini sebentar. Katakanlah ini ya, ini kalikan ini tambah ini kalikan ini tambah ini kalikan ini, dia harus sama dengan satu. Atau eh, R3J transpos RJ3 dia sama dengan satu. Atau kalau kita hilangkan transposnya, maka kita punya RJ3 R
J3 dia harus sama dengan 1. Seperti itu. Atau, oke, sebentar. Eh, biar tidak menghilangkan definisi awalnya ya, kita tetap tuliskan kalau bentuk transpose dia kayak ini kan. Kalau bentuk transpose dia berarti ini tinggal balik aja ya. Atau seperti ini. Oh, bentar, bentar. Hmm, ini tak delete dulu. Ini tak pindah. Oke. Ini kan awalnya terbentuk dari ini kan. Nah, bentar. Ini kan tak tulis dulu sebentar. Oke. Yang ini kan awalnya bukan ini kan awalnya. Awalnya dia yang ini 1J, yang ini 2J, yang ini 3J. Tapi ini transpose tapi. Nah, seperti ini. Nah, oke. Oke, kita dapatkan seperti itu. Nah, artinya di sini kita eh, punya dia kalau kita tuliskan dalam bentuk sigma, kita bisa tuliskan dia dalam bentuk sigma eh, J sama dengan 1 sampai 3 dari katakanlah RIJ misalkan. RIJ transpose kalikan RJK dia sama dengan sigma dari J sama dengan 1 sampai 3 kemudian RJI. Ya ini sama aja dengan ini. Ini tak tuliskan aja. Tak tuliskan dalam bentuk sigma. Berarti kalikan RJK dia harus sama dengan delta Kronecker dari IK. Maknanya apa? Maknanya ini harus bernilai 1 pada saat I sama dengan K. Jadi RJ1 dia harus sama dengan 1. Tapi kalau RJ1 RJ2 dia malah harus 0 dia. Nah, seperti itu. Sehingga kita gunakan delta Kronecker di sini. Jadi ini merupakan batasan atau constraint agar matriks rotasi 3 dimensi itu dia bisa eh, mempertahankan panjang dari vektor A atau magnitude dari vektor A. Seperti itu untuk problem 1.8. Oke, kita lanjutkan ke problem selanjutnya, yaitu problem 1.9. Oke, di sini kita disuruh mencari matriks transformasi yang kita namakan saja dia sebagai R. Oke, matriks transformasi R yang mendeskripsikan atau menjelaskan rotasi sebesar 120 derajat terhadap sebuah sumbu yang berasal dari titik pusat koordinat yang dan mengarah ke titik 1,1,1. Oke. Nah, di mana rotasinya searah jarum jam. Oke, ini permasalahannya. Nah, kita diminta untuk mencari matriks yang mendeskripsikan rotasi sebesar 120 derajat terhadap sebuah sumbu yang dia berasal dari titik pusat koordinat
yang mengarah ke titik 1,1,1. Oke, kita coba gambarkan dulu kasusnya. Kita tentu saja pertama perlu gambarkan bagaimana sistem koordinatnya. Oke, katakanlah ini ya, misalkan. Misalkan ini, katakanlah ini sumbu X, Y, Z, misalkan. Ini katakanlah sumbu X, kemudian ini Y, dan ini Z. Oke, lalu ada sumbu lagi yang dia mengarah ke titik 1,1,1. Oke, katakanlah titik 1,1,1 itu katakanlah ini. Bentar. Sebentar. Oke, katakanlah itu merupakan ini sumbunya, misalkan. Ini. Nah, ini titik 1,1,1 ya. Jadi sumbunya katakanlah ini. Ini sumbunya. Nah, terus katakanlah kita ingin merotasi sebanyak 120 derajat terhadap sumbu itu, terhadap sumbu yang warna biru itu. Nah, kira-kira seperti apa matriksnya? Nah, oke, sekarang di sini. Kalau kita ingin merotasi, katakanlah suatu vektor, kita ingin eh, apa ya? Kita ingin merotasi sumbu ini. Kita ingin merotasi sumbu X, Y, Z ini menjadi suatu sumbu X, Y, Z baru sebanyak 120 derajat katakan, sehingga nanti kita punya eh, kerangka koordinat X bar, Y bar, Z bar. Nah, maka cara yang paling mudah ya. Nah, kita kalau misalkan ingin mencari ini misalkan, kalau kita ingin mencari se A bar misalkan, sebentar. Misalkan kita mau nyari A bar yang dia merupakan bla 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 dari A misalkan. Nah, ini bagaimana matrik transformasinya. Nah, itu yang akan kita cari. Nah, maka pertama kita perlu membuat boleh dikatakan set koordinat baru yang oke, katakanlah sumbu Z ini kita rotasi dulu. Dia rotasi sebesar ini, sebesar theta ini agar sekarang ini sumbu Z yang baru katakanlah. Katakanlah ini sumbu Z yang baru. Z aksen katakanlah. Nah, baru setelah kita rotasi seperti ini, baru kita putar 120 derajat. Sehabis itu baru kita kembalikan lagi agar Z-nya jadi yang ke atas ini. Nah, kurang lebih seperti itu idenya. Nah, caranya bagaimana? Nah, oke, kita lanjutkan. Kita membutuhkan matriks. Oke, sebentar. Yang pertama, kita perlu matrik baru untuk merubah kerangkanya dari Z menjadi Z yang arahnya ke sana. Oke. Jadi kita perlu merotasi. Nah, katakanlah untuk itu kita perlu suatu matrik, ya sebut saja matriks M katakanlah, matriks M, matriks M. Baru kalau sudah kita rotasi sebesar 120 derajat, ya kita kenai matrik R. R itu berarti matrik rotasinya. Lalu baru kita kembalikan lagi ke awal, kembalikan lagi. Setelah itu kita kembalikan lagi Z-nya ke sana. Sehingga uh, kita butuh matriks M inverse ya untuk mengembalikan aja ini. Nah, sekarang kalau kita mau merotasi apa R ini? R ini dia ya matrik rotasi yang nilainya tentu saja kalau kita anggap tadi ini sumbu Z ya tadi ya, sumbu Z aksen. Maka kalau kita merotasikan sesuatu terhadap sumbu Z, maka ini akan sama dengan cos theta min sin theta, kemudian sin theta, maaf, cos V, sin V, min sin V, dan cos V. Ini nilainya 1, 0, 0, 0, 0. Ini rotasi terhadap sumbu Z aksen tadi.
Nah, seperti itu. Oke, ini idenya. Nah, namun dalam permasalahan ini, kalau kita lihat di sini, kalau kita merotasikan eh, ini, kalau kita merotasikan sumbu X, Y, Z ini terhadap eh, apa namanya ini, terhadap sumbu yang warna biru ini, kita akan lihat bahwasanya X, Y, Z ini dia bentuknya simetris terhadap sumbu yang warna biru. Dan ini kalau kita bikin dia sebuah lingkaran, misalkan lingkaran yang mengelilingi eh, sumbu biru itu, maka kita akan dapat bahwa sudut ini, dia sepertiga lingkaran, ini sepertiga lingkaran, ini sepertiga lingkaran, atau masing-masingnya 120. Apa artinya? Pada saat kita memutar sesuatu sebanyak 120 derajat terhadap sumbu biru ini, maka apa yang awalnya ada di sumbu X, dia akan berpindah menjadi sesuatu di, eh, oh maaf, ya, apa yang ada di sumbu X, dia akan menjadi sesuatu di sumbu Z, katakanlah. Begitupun di sumbu Z, dia akan jadi sesuatu di sumbu Y. Nah, itu kalau dia kita putar. Namun kita juga lihat arah putarnya kemana. Nah, kalau kita putar sesuatu di sumbu Z, kita putar searah jarum jam, maka dia sebanyak 120 derajat, maka dia letaknya sekarang akan berpindah ke sumbu X. Oke. Oh maaf, kalau searah jarum jam berarti yang awalnya di X, dia sekarang jadi eh, di Z. Jadi misalkan misalkan aku punya suatu vektor, misalkan suatu vektor A, misalkan suatu vektor A di mana dia hanya punya komponen di sumbu Z. Katakanlah dia AZ, Z topi. Nah, kalau kita merotasi sistem koordinatnya sehingga sekarang jadi abar, maka kalau kita rotasi 120 derajat searah jarum jam, maka sumbu X-nya sekarang kan jadi di atas ini. Ini sumbu X, X bar katakanlah. Berarti sekarang yang ini jadi Z bar, yang ini jadi Y bar. Apa maknanya? Maknanya sekarang kalau kita punya suatu vektor yang hanya ada di sumbu Z, maka dia sekarang akan menjadi sebuah vektor yang hanya ada di sumbu X. Nah, A bar X. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita tuliskan ya, misalkan kita menuliskan A bar dalam A. Nah, oke. Kalau kita tuliskan A bar dalam A, oke, dengan suatu matriks katakanlah. Matriks, oke. Kemudian dia jadi A. Nah, oke, kita lihat sekarang. A bar ini kan pasti mengandung komponen eh, katakanlah AX bar, AY bar, AZ bar. Oke, dia sama dengan suatu matriks, kemudian ini sama dengan AX, AY, AZ. Oke, sesuatu yang di eh, awalnya dia di sumbu Z. Oke, awalnya dari sumbu Z. Sekarang dia hanya memiliki komponen di sumbu X aja. Artinya eh, nilai dari AX ini berasal dari AZ saja. Jadi yang tentu saja karena ini rotasi kita nggak boleh mengubah besarnya sehingga dia tetap 0, 0, kemudian 1. Nah, begitupun semua yang ada di sumbu AY bar, AY bar tuh berarti sekarang arahnya ini. AY bar berarti sekarang arahnya sama dengan Y bar berarti sekarang arahnya sama dengan X. Sehingga semua yang ada di AY bar dia berasal dari AX. Sehingga ini pasti nilainya 1 kali AX tambah 0 AY tambah 0 AZ. Begitupun yang AZ bar dia akan sama dengan 0 AX plus 1 AY plus 0 AZ. Artinya kita punya akhirnya matriks yang memenuhi matriksnya yaitu hmm,
001, 100, dan 010. Oke, ini matriks yang mendefinisikan rotasi sebesar 120 derajat terhadap sumbu yang mengarah dari titik pusat ke titik 1,1,1. Oke, seperti itu problem 1,9 sudah kita selesaikan. Nah, sekarang yang terakhir problem 1,10. Oke, di sini ada sejumlah 4 pertanyaan. Nah, yang pertama, bagaimana komponen vektor bertransformasi, oke sebentar, bertransformasi dalam eh, translasi koordinat, dalam translasi koordinat. Artinya bagaimana vektor itu bertransformasi pada saat koordinat kita geser. Katakanlah kalau kita gambar seperti ini. Oh, atau sebentar lagi aja. Kita coba gambarkan. Lalu untuk yang B sama juga. Bagaimana vektor bertransformasi, oke, tapi bukan dalam translasi koordinat. Sekarang pertanyaannya dalam inversi koordinat. Dalam inversi. Inversi itu berarti kebalikannya. Oke, biar tidak bingung ya. Ini kita tuliskan ulang aja. Translasi koordinat maknanya gini. Katakanlah misalkan kita menggeser koordinat dalam arah Y misalkan, maka kita akan punya X bar itu sama dengan X, kemudian Y bar dia sama dengan Y min A kalau kita geser sejauh A, dan Z bar akan sama dengan Z. Lalu kalau inversi itu berarti X bar dia sama dengan min X, lalu Y bar dia sama dengan min Y, dan Z bar dia sama dengan min Z. Oke, itu yang B. Lalu yang C, eh, bagaimana komponen dari cross product? Bagaimana komponen dari cross product bertransformasi dalam inversi, inversi koordinat juga. Oke, nah di sini kita juga diberi keterangan. Oke, ini keterangan aja ya, bahwasanya cross product dari dua buah vektor itu dikenal sebagai pseudo vektor atau vektor pseudo. Nah, karena eh, sifat anomalinya atau sifat tidak normalnya. Oke, sebentar. Karena sifat anomalinya. Nah, terus ya, ada pertanyaan selanjutnya dari sini. Eh, oke, ini pertanyaan pertama ya. Ini pertama. Terus yang kedua, pertanyaan kedua dari C ini,
Apakah cross product dari dua pseudo vektor, dua buah pseudo vektor, nah, merupakan sebuah vektor, sebuah vektor ataukah juga pseudo vektor? Oke, itu pertanyaan kedua dari C. Dan yang ketiga, kita disuruh sebutkan dua contoh pseudo vektor, oke, dalam mekanika klasik. Terus yang terakhir, yang D, kita diminta untuk mencari tahu bagaimana skalar triple product dari tiga vektor oke bertransformasi dalam inversi koordinat. Oke, seperti ini. Nah, kita akan coba menjawab keempat soal ini. Nah, sekarang kita coba masuk ke permasalahan yang A. Nah, di poin A ini kita diberi petunjuk bahwa ada transformasi koordinat. Jadi yang eh, X sekarang jadi X bar, kemudian Y bar dia sama dengan Y min A, dan Z bar dia sama dengan Z. Atau kalau kita coba gambarkan, kita akan dapatkan seperti ini. Sebentar. Kita akan dapatkan, katakanlah koordinat X, Y, Z itu ini misalkan. Oke, ini koordinat, sebentar. Oke, katakanlah ini X, ini Y, yang ini Z. Oke, nah sekarang ini kita transformasi. Oke, sebentar. Saya kasih warna biru. Nah, anggap transformasinya itu adalah pergeseran. Nah, makanya kan disebut translasi kan. Nah, kita geser dia. Oke, katakan sejauh ini ya. Katakanlah dia bergeser sejauh A. Bentar. Dia bergeser sejauh A. Nah, ini dia. Pertanyaannya, kalau misalkan kita punya suatu vektor, ya katakanlah vektor A. Vektor A katakanlah misalkan ini vektor A. Nah, ini sebentar. Katakanlah vektor A itu ini misalkan. Nah, ini vektor A. Nah, pertanyaannya, kalau kita melakukan transformasi koordinat, sehingga sekarang ada koordinat baru yaitu X bar, Y bar, dan Z bar katakanlah. Nah, kira-kira apakah ada perubahan dari vektor A ini? Dari komponen vektor A itu apakah akan ada perubahan? Nah, sekarang jawaban dari ini, kita di awal sudah mendefinisikan bahwa vektor ini punya magnitude, punya arah, namun dia tidak punya lokasi. Artinya apa? Eh, kita kita eh, definisikan A ini dalam koordinat X, Y, Z dengan X bar, Y bar, Z bar. Selama kita nggak mengubah
arah dari X bar, Y bar, Z bar hanya menggeser saja ya, maka di sini tidak akan ada perubahan dari A. Komponen dari A, katakanlah sebentar, katakanlah A ini sama dengan AX, X topi misalkan, tambah AY, Y topi, tambah AZ, Z topi, maka dalam eh, koordinat X bar, Y bar, Z bar, dia juga akan tetap AX, eh, X bar topi, lalu plus AY, Y bar topi, plus AZ, Z bar topi. Dia tidak mengalami perubahan. Jadi di sini kesimpulannya vektor tidak mengalami perubahan komponen dalam translasi koordinat. Oke, seperti itu dan kita akan coba bahas yang berikut. Nah, oke. Sekarang yang B, kita coba gambarkan lagi sistem koordinatnya. Katakanlah kita eh, punya koordinat X, Y, Z ini ya, X, Y, Z ini. Ini awalnya. Terus setelah terjadi inversi, maka kita akan punya sebentar, bisa nggak ya dibalik? Oke, oke. Sekarang sebentar, sebentar. Koordinat X bar itu jadi ini. Dia sama dengan min dari X, kemudian Y bar dia sama dengan ini, dan Z bar dia sama dengan ini. Jadi eh, jadi minnya sebagaimana yang sudah disebutkan dalam soal. X bar sama dengan min X, Y bar sama dengan min Y, Z bar sama dengan min Z. Nah, apa jadinya kalau kita punya vektor A? Katakanlah vektor A itu ini, katakanlah. Katakanlah vektor A itu ini, misalkan. Nah, vektor arahnya ke sana, misalkan ini vektor A, katakanlah. Nah, pertanyaannya, oke, komponen dari A ini apa aja? Nah, katakanlah komponen dari A itu ini, misalkan. Misalkan, nah, oke, ini pasti ada AX, ada AY, AZ. Nah, kalau kita lakukan transformasi, jadi koordinatnya eh, kita koordinatnya mengalami inversi, maka pasti kalau kita punya misalkan tadi AX ini ya, katakanlah kita punya ini, kita nyatakan kalau dalam koordinat X, Y, Z itu kita punya AX, AY, AZ. Lalu dalam koordinat X bar, Y bar, Z bar kita punya AX bar, sebentar, AX bar, AY bar, dan AZ bar. Maka kita akan temukan AX sekarang yang awalnya positif, dia jadi negatif. Misalkan AY yang awalnya positif, dia jadi negatif. AZ yang awalnya positif, dia jadi negatif. Sehingga kita punya hubungan AX bar dia sama dengan min AX, lalu AY bar dia sama dengan min AY, dan AZ bar dia sama dengan min AZ. Nah, apa jadinya? Apa jadinya? Oke, eh, ini kalau kita nyatakan eh, vektor A ya. Vektor A kita nyatakan dalam sumbu X bar, kemudian Y bar, dan Z bar. Oke, kalau kita lihat di sini, kita lihat di sini. Ini anggap katakanlah ini jadi abar ya, katakan ini jadi abar misalkan. Nah, abar dia akan sama dengan oke, sebentar, sebentar.
Sebentar, sebentar. Oh, oke. Kalau kita nyatakan berarti ya, kalau misalkan oke, X bar topi sama X topi ini kan sama ya. Nah, kita akan dapatkan kalau A bar dia akan sama dengan min A. Jadi sekarang karena adanya apa yang namanya? Karena adanya inversi. Sekarang eh, A itu berubah menjadi min A. A dalam koordinat X, Y, Z itu akhirnya menjadi min A dalam koordinat X bar, Y bar, Z bar. Nah, sekarang yang ketiga, yang C, yang C. Oke, bagaimana cross product bertransformasi dalam inversi koordinat? Oke, sekarang berarti bagaimana cross product? Katakanlah kita punya A dalam bar tapi ya kita crosskan dengan B dalam bar. Berarti dia kan sama aja dengan min A kita crosskan dengan min B. Nah, ini kan sebenarnya sama aja dengan A cross B. Oke, maknanya apa? Maknanya dalam inversi koordinat eh, hasil cross product itu tidak mengalami perubahan. Nah, ini dia yang ingin kita bahas. Kalau vektor normalnya sebuah vektor, kalau dikenai, kalau koordinatnya kita inversi, kita balik, maka vektor itu dia akan menjadi min vektor itu awalnya. Jadi vektor itu dalam koordinat X, Y, Z akan sama dengan minnya vektor itu dalam koordinat X bar, Y bar, Z bar. Dia akan berubah tanda. Nah, namun di sini kita lihat, katakanlah vektor C ya. Vektor C ini sama dengan A cross B katakanlah. Nah, vektor yang merupakan hasil cross product dia tidak mengalami perubahan. Jadi dalam koordinat X, Y, Z dan X bar, Y bar, Z bar dia akan tetap sama. Nah, ini maknanya apa? Ada sedikit keanehan, dari suatu vektor, katakanlah di sini vektor C ya, yang merupakan hasil cross product dari A dan B. Kalau A itu vektor, koordinatnya kita kenai inversi dia berubah. B suatu vektor kita kenai koordinatnya kita inversi dia berubah. Tapi C ini suatu vektor juga, tapi koordinatnya kita inversi dia tetap nggak berubah. Nah, makanya di sini aneh, boleh dikatakan vektor C ini aneh. Makanya vektor C ini kita kenal dia sebagai pseudo vektor. Jadi vektor yang boleh dikatakan vektor enggak sebenarnya ya apa ya? Eh, Oke, dia vektor, namun dia ada sedikit keanehan atau anomali tadi di awal kita katakan. Karena enggak sama dengan vektor-vektor pada umumnya, yaitu pada saat eh, koordinatnya kita inversi, ternyata dia tidak mengalami perubahan. Makanya kita katakan dia sebagai pseudo vektor. Jadi semua vektor hasil dari cross product itu merupakan pseudo vektor. Seperti itu untuk C. Yang pertama. Terus yang kedua, apakah cross product dari dua buah pseudo vektor merupakan sebuah vektor ataukah juga pseudo vektor? Oke, kita coba lihat. Oke, sekarang oke ini kita kasih tanda dulu. Nah, katakanlah aku punya vektor C. Nah, eh, C C bar ya ini di koordinat X bar Y bar Z bar ya. Dia katakanlah sama dengan A bar cross B bar. Nah, terus katakan kita punya vektor D bar ya. Dia sama dengan A bar. Oh, jangan, jangan. Atau gini. Vektor D ini kita katakan dia misalkan sama dengan K bar misalkan. Cross L bar misalkan.
Nah, oke, kita lihat A bar cross B bar, eh, A bar cross B bar, dia akan jadinya sama dengan eh, min A cross min B, berarti tetap aja dia sama dengan A cross B. Ini pun dia sama dengan min K cross min L, dia sama aja dengan K cross L. Nah, sekarang artinya apa? Kalau kita punya vektor baru, katakanlah vektor M misalkan, M bar. Dia katakanlah sama aja dengan C bar cross D bar. Nah, C bar A cross B ini katakan dia jadi C. Kalau A bar cross B bar dia jadi C bar. Jadi C bar karena A bar cross B bar sama dengan A cross B, maka ini sama aja dengan C cross D saja. Jadi ini sama aja dengan M saja. Nah, artinya apa? Suatu vektor atau eh, hasil hasil cross product dari dua buah pseudo vektor ternyata juga menghasilkan pseudo vektor lagi. Buktinya apa? Nah, ini M bar dia akan sama dengan M. Jadi hasil cross product dari dua buah pseudo vektor maka dia menghasilkan pseudo vektor lagi. Oke, dan selanjutnya kita diminta untuk memberikan contoh pseudo vektor yang ada dalam mekanika klasik. Nah, ada banyak di sini. Ya, katakan saja contohnya kita punya torsi. Oke, sebentar. Oke, contoh pseudo vektor. Nah, ya ini ciri-cirinya ya kalau kita eh, punya suatu suatu vektor yang merupakan hasil cross product dari dua vektor lain yaitu pseudo vektor. Ya, contohnya torsi kan. Torsi kan hasil cross product dari vektor R dan vektor F kan. Terus kita juga punya momentum sudut. Momentum sudut dia hasil cross dari omega dan R. Dan ya ini contoh dari pseudo vektor yang ada dalam mekanika klasik. Oke, selanjutnya yang D. Yang D. Yang D ini kita diminta untuk mencari tahu apakah hasil scalar triple product itu eh, bagaimana dia dalam eh, transformasi koordinat secara inversi. Nah, scalar triple product ya, scalar triple product. Oke, oke, katakanlah kita punya ini A dot B cross C. Nah, ini katakanlah ini ya. Nah, terus pertanyaannya, eh, oke, ini berarti kalau dalam koordinat X bar Y bar Z bar berarti ini jadi bar juga ya. Nah, ini berarti kan dia akan sama dengan min A kemudian dot eh, min B cross min C ya. Oke, berarti dia sama aja dengan min A dot B cross C. Ya, artinya dia sama dengan eh, min dari A dot B cross C. Oke, kita lihat di sini. Ternyata ini sama ini ada perbedaan. Dia berubah tanda. Jadi eh, katakanlah misalkan ini sama dengan eh, ini sama dengan F. Oh, jangan. Hasil dari ini berarti kan skalar kan. Katakanlah dia sama dengan hmm, D misalkan D. Maka D bar misalkan. D bar dia sama dengan min D. Jadi dia berubah tanda. Oke, seperti itu untuk pembahasan dari problem 1.10. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.